Di video kemarin aku udah bahas tentang tips bagaimana membersihkan wajah untuk tipe kulit kering sensitif. Nah, hari ini aku akan kasih tahu ada berbagai macam tipe pembersih wajah yang kamu bisa tahu. Nah, makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi hari ini aku akan bahas tentang pembersih wajah yang ternyata ada banyak tipenya. Mungkin teman-teman suka lihat di luar sana ada banyak macam-macam tipe pembersih wajah, seperti ada yang oil, ada yang facial foam, dan pokoknya banyak banget. Nah, mungkin kalian belum tahu perbedaannya apa dan bisa digunakan sama siapa aja. Makanya hari ini aku akan jelasin ya satu-satu. Yang pertama adalah foam cleanser atau biasanya suka disebut dengan cleansing foam atau facial foam. Pokoknya ada banyak banget nama-nama di luar sana. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata-kata foamnya. Nah, foam itu bisa juga disebut dengan busa ya. Nah, busa ini yang nanti akan dihasilkan dari si pembersih itu. Nah, biasanya pembersih tipe ini awalnya tuh modelnya seperti krim. Nah, nanti baru kita tambahkan air, lalu kita kucek-kucek, kita buat busanya, nanti akan menghasilkan busa. Nah, tipe-tipe seperti ini aku biasanya suka lihat di cleanser-cleanser yang ada biasanya dari Jepang gitu ya. Karena dia itu biasanya di sana, si foamnya itu yang digunakan untuk membersihkan wajah. Jadi biasanya mereka tuh bersihin wajah itu nggak langsung kena antara tangan gitu ya, tangan dengan kulit tuh nggak langsung kena. Kenapa? Karena biasanya nanti akan suka ada menimbulkan iritasi karena kan ada gesekan gitu. Makanya biasanya dia menggunakan si foam itu untuk membersihkannya. Contoh produk tipe pembersih wajah seperti ini itu salah satunya ada Hada Labo yang dimana dia tuh menghasilkan busa yang halus gitu ya, bukan busa yang kecil-kecil gitu, tapi dia busanya halus dan kayak kelihatan padat gitu. Jadi saat membersihkan wajah kita bisa pakai si busanya itu tanpa harus langsung kena antara si tangan ke kulit wajah. Lalu tipe yang kedua ada si gel cleanser. Nah, sesuai dengan namanya, dia itu tipenya adalah gel. Jadi di awalnya dia gel. Nah, dia juga sama, dia biasanya mengeluarkan busa. Cuman sepengetahuan aku dan sepengalaman aku ya, cobain tipe-tipe cleanser dari yang gel ini, dia menghasilkan busa yang lebih kecil-kecil gitu ya, lebih jarang-jarang gitu. Jadi bukan yang foam kayak tadi, yang kayak awan gitu, bukan. Dan biasanya, walaupun nggak pasti, nah ini juga harus dilihat sih. Biasanya tuh tipe yang gel itu dia biasanya lebih cocok buat tipe yang kulitnya berminyak. Karena mungkin juga kandungan di dalamnya bisa mengangkat minyak yang berlebih. Tapi sekarang zaman udah semakin canggih, ilmu pengetahuan juga semakin bertambah. Memang juga banyak yang walaupun tipenya gel, tapi dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Seperti salah satu contohnya yang aku juga sudah pernah pakai, itu dari Something, yang pH cleanser itu. Nah, itu kan dia juga teksturnya gel tuh. Tapi ternyata digunakan di wajah aku yang tipe kulitnya sensitif dan juga kering, itu gak ada masalah. Dia juga masih bisa mengangkat kotoran, tapi juga nggak bikin kulit tambah kering. Tips dari aku, pastikan aja klaim dari si produknya itu apakah memang bisa digunakan untuk semua jenis kulit atau tipe kulit tertentu. Nah, kedua tipe yang tadi yang aku udah sebut, nah itu adalah jenis pembersih wajah yang biasanya digunakan pada tahap kedua dalam double cleansing. Double cleansing itu apa sih? Sebenarnya aku udah bahas ini di video sebelumnya, kan mungkin bisa lihat di sana. Jadi secara singkatnya double cleansing adalah tahapan mencuci wajah yang dilakukan dalam 2 tahapan. Makanya tadi ada first cleansing dan juga second cleansing. Nah, 2 yang tadi itu adalah second cleansing, jadi dia digunakan setelah kita sudah membersihkan wajah pada tahapan pertama. Kita akan bahas tahapan pertama itu biasanya pakai pembersih-pembersih wajah seperti apa sih? Yang pertama ada tipe oil cleanser. Lagi-lagi sesuai dengan namanya oil, jadi dia teksturnya adalah minyak. Nah, tipe seperti ini biasanya digunakan pada tahapan pertama membersihkan wajah. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai make up, habis pakai sunscreen atau memang kotor aja, nah kita bisa pakai si oil cleanser ini untuk mengangkat kotoran-kotoran yang tadi. Karena biasanya kotoran-kotoran tadi make up, sunscreen gitu ya, atau yang kotoran yang benar-benar lebih itu agak kurang bisa membersihkan dengan baik kalau tadi hanya pakai yang si second cleanser aja. Makanya dia butuh pakai si first cleanser ini. Nah, salah satunya bisa pakai si oil. Cara pakainya cukup dituangin aja si oil cleansernya, nanti dibasuh, diusapkan ke area wajah, nanti baru setelah itu dibilas aja dengan menggunakan air. Jangan khawatir kalau tekstur oil ini akan lengket atau yang mengganggu gitu. Dan mungkin pikirannya oil itu minyak kayak minyak goreng, nah itu enggak. Jadi jangan khawatir, oil cleanser itu di dunia kecantikan ya, di dunia beauty itu bukan seperti itu teksturnya.
Jadi dia itu memang terasanya oil, tapi dia biasa jatuhnya lebih ringan. Nah, saat digunakan ke wajah, dia juga sama oil gitu ya, licin-licin seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti udah kena air gitu ya, pada saat dibasuh, dia nanti akan berubah teksturnya. Dia akan jadi watery dan warnanya biasanya suka milky gitu, warna-warna putih gitu. Nah, itu nanti dibersihkan aja sampai benar-benar bersih. Baru lanjut ke step selanjutnya. Lalu tipe yang lain ada juga cleansing milk. Nah, ini sebenarnya tipe cleansing yang aku agak sedikit nostalgia juga. Jadi aku ingat zaman dulu kalau misalnya habis pakai makeup waktu masih kecil-kecil gitu kan suka dandan-dandan tuh ya, misalnya jadi pagar ayu om tante kita. Nah, itu kan habis makeupan itu, seingat aku tuh dulu mama aku kasih cleansing milk untuk pertama kali ngebersihin makeup-makeup semuanya. Konsistensinya itu dia kayak krim tapi sedikit lebih ringan. Nah, biasanya kalau pakai si tekstur yang ini, aku selalu pakai kapas karena butuh bantuan kapas. Jadi digunakan ditaruh di kapas, habis itu baru diusap-usap ke area yang memang kotor. Jujur aja aku udah nggak pernah pakai si cleansing milk ini. Aku nggak tahu mungkin teman-teman ada yang masih pakai cleansing milk nggak buat ngebersihin wajahnya sehari-hari. Kasih tahu ya di kolom komentar. Selanjutnya adalah tipe micellar water. Nah, ini juga sempat booming beberapa tahun yang lalu. Jadi ini biasanya juga disebut dengan cleansing water karena memang teksturnya itu seperti air, jadi benar-benar air gitu ya, air bening. Jadi memang harus hati-hati takut ketuker sama hydrating toner gitu ya, biasanya mirip-mirip. Nah, setahu aku micellar water ini memang dia punya kandungan yang dengan hanya pakai micellar water ini aja, dia itu udah cukup mengangkat semua kotoran. Jadi dia nggak perlu dibersihkan lagi gitu menggunakan facial wash selanjutnya. Tapi setahu aku ini memang klaim yang diberikan sama si brandnya atau si produsennya. Jadi balik lagi teman-teman harus lihat lagi kira-kira itu memang bisa digunakan hanya pakai micellar water aja atau memang harus ditambah lagi. Kalau aku biasanya pakai micellar water ini di saat-saat tertentu aja, kayak misalnya lagi traveling yang mungkin agak sedikit pengen ringkes gitu ya, jadi cukup pakai micellar water aja untuk angkat kotoran-kotoran gitu ya. Nah, cuman tipsnya buat tipe-tipe yang kulitnya sensitif dan kering seperti aku, ini harus hati-hati karena penggunaan micellar water ini kan sama digunakan dengan kapas gitu ya, lalu diusap ke wajah. Nah, ini teknik seperti ini harus hati-hati karena tipe kulit yang kering dan sensitif akan ada gesekan di kulit gitu ya. Jadi aku waktu itu pernah ngalamin memang kulitnya lagi bermasalah juga dan ditambah pakai micellar water itu jadi tambah parah gitu ya. Jadi iritasi. Makanya kalau misalnya aku pakai ini aku pastikan dulu kulit aku lagi benar-benar oke dan sesekali aja gitu. Lalu tipe terakhir adalah cleansing balm. Nah, sama sesuai dengan namanya, teksturnya itu balm. Jadi dia kayak krim yang pekat gitu. Nanti saat diolesin ke wajah, dia sama juga cukup menggunakan tangan aja. Nanti dia saat dikenakan di wajah, dia akan berubah teksturnya menjadi oil. Jadi ini sebenarnya hampir mirip kayak oil gitu, cuman memang tekstur di awalnya adalah balm. Tekstur ini aku juga suka banget biasanya untuk ngebersihin terutama area-area makeup yang cukup tebel dan juga memang susah gitu ya dibersihinnya. Dan aku juga suka biasanya kalau habis pakai tipe yang seperti ini, kulit wajah itu entah kenapa jadi kayak lebih lembab gitu. Aku nggak tahu mungkin juga karena kandungan dari si produknya juga kali ya. Di antara semua itu memang aku favorit banget sama cleansing balm ini karena dia teksturnya benar-benar praktis banget, bentuknya balm gitu dan tapi dia bisa mengawal kotoran dengan baik. Nah, itu dia semua jenis pembersih wajah yang aku udah jelasin. Nah, teman-teman udah kebayang belum? Oh, ternyata itu adalah tipe yang ini gitu atau oh, aku udah pernah cobain yang ini. Boleh kasih tahu ya di kolom komentar. Mungkin kita bisa sharing-sharing tipe pembersih wajah seperti apa sih yang kalian suka. Dan sekali lagi kalau misalnya belum tahu step by step gimana sih cara double cleansing itu, kalian harus nonton videonya karena di sana aku jelasin lebih detail tentang double cleansing. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!